Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa a'udzubika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah bil alim adim amma ba'du. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah, di mana kita masih bisa diperkenankan untuk bertemu bertatap muka melalui press kompres. Dalam artian kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena situasi dan kondisi yang saat sekarang harus kita lalui prosedur COVID. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati sebagai wali murid, begitupun anak-anakku sekalian yang sangat Bapak sayangi dan banggakan. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan yaitu pembelajaran yang berkaitan dengan awal pembelajaran, yaitu kegiatan matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Di dalam matsama ini tidak lain adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh calon peserta didik baru, yang tujuannya tidak lain untuk memperkenalkan ataupun untuk saling memahami tentang lingkungan, saling memahami tentang teman, yang intinya tidak lain adalah agar kita bisa termasuknya bertemu dengan teman-teman, begitupun kita juga bisa memahami tentang lingkungan yang ada di sekolahan. Itu tujuannya. Terus dalam hal ini anak-anak sekalian yang Bapak sangat banggakan, Bapak ucapkan terima kasih karena anak-anak sekalian memilih MTS 4 Kuningan ini sebagai kegiatan belajar yang ingin anak-anakku sekalian termasuknya sebagai anak untuk dibimbing, untuk diberikan pembelajaran kepada guru-guru kami, dan insya Allah kami selaku kepala sekolah atau pimpinan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan harapan yang anak-anak sekalian yang diinginkan. Terus dalam hal ini ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan termasuknya tahun-tahun sebelumnya. Untuk pelaksanaan matsama ini dilaksanakan secara online atau termasuknya secara mempergunakan WA karena situasi kondisi COVID yang belum termasuknya kita diperbolehkan untuk bertatap muka. Untuk itu, mari kita sama-sama menyadari apa yang selama ini terjadi ini adalah bagian daripada ujian kita. Tetapi di sisi lain, sebagai orang tua ataupun sebagai anak-anak sekalian, ini bagian pembelajaran buat kita semua. Karena ini baru termasuk terjadi di Indonesia, pembelajaran melalui daring, pembelajaran di rumah dengan memakai HP ataupun laptop. Terus ada beberapa termasuknya sisi positif karena kalian didampingi oleh orang tua masing-masing, sehingga ada keterikatan, ada yang sekiranya membantu dalam pembelajaran. Terus dalam pelaksanaan matsama ini insya Allah dilaksanakan selama 3 hari yang akan jatuh di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Setelah itu bagaimana sistem pembelajarannya? Kita menunggu regulasi atau aturan yang akan disampaikan oleh Pak Bupati. Dan menurut perkiraan yaitu di awal September kita bisa belajar secara tatap muka. Terus dalam hal ini kaitannya dengan pembelajaran, bahwa pembelajaran sebelum di bulan September kita pembelajarannya masih seperti apa yang kalian lihat di sini, memakai sistem online atau termasuknya memakai daring, yaitu pembelajaran di rumah dengan melihat di gambar HP ataupun melihat di gambar laptop yang kamu punyai. Kalaupun termasuknya kalian tidak punya, boleh diperkenankan untuk bergabung dengan teman-teman yang lain. Yang penting pelaksanaan termasuknya KBM ini bisa berjalan dengan baik.
Terus bagi anak-anak yang sekiranya dalam pembelajaran ini ada sedikit termasuknya informasi yang belum bisa disampaikan ataupun tidak mengerti, boleh langsung nanti bertanya kepada wali kelas nanti ketika sudah dibentuk kelas masing-masing. Tetapi dalam hal ini untuk kegiatan Matsama, insya Allah nanti akan diberikan beberapa materi yang akan disampaikan oleh guru masing-masing yang menyangkut tentang pengenalan keagamaan, begitupun tentang sejarah, dan yang terakhir adalah tentang lingkungan sekolah dan struktur daripada guru tersebut. Anak-anakku sekalian yang Bapak sangat banggakan dan Bapak sangat sayangi, walaupun Bapak tidak bisa bertemu secara langsung, hanya dengan memakai sistem digital ataupun dengan sistem daring ini, semoga kalian bisa tetap mengikuti Matsama ini. Dan ini termasuknya sudah kamu alami ketika waktu di SD dengan belajar daring. Tidak banyak yang perlu Bapak sampaikan dalam hal ini. Insya Allah nanti bahwa kegiatan KBM semoga saja bisa cepat dilaksanakan dan ujian ini cepat berlalu sehingga kamu bisa belajar dengan tenang, belajar dengan waktu yang cukup, belajar dengan baik sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Terus Bapak pesankan dalam hal ini, jaga termasuknya diri kalian dari berbagai hal-hal yang banyak tantangan di masa ini. Yang pertama kaitannya dengan pergaulan. Jangan terlalu bebas karena dalam situasi kondisi seperti ini. Yang kedua, kalian juga harus memahami tentang aturan yang harus dijalankan oleh sekolah. Kenapa? Ketika nanti kalian termasuk diberi tugas, jalankan dengan baik, jawab dengan baik. Kalaupun termasuknya ada kesulitan, silakan kalian bekerja kelompok, ataupun boleh menanyakan kepada orang tua, ataupun boleh menanyakan kepada Google. Di sini juga sudah termasuknya banyak di sana informasinya, insya Allah bisa termasuknya menjawab semua pertanyaan yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, anak-anak sekalian, Bapak ucapkan terima kasih atas segalanya, sehingga insya Allah pada kesempatan ini Bapak membuka pelaksanaan Matsama yang akan dijalankan pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu pun termasuknya dilaksanakan dengan maksimal durasi 3 jam. Kalau kita katakan jam 7 cukup sampai jam 9 atau maksimal sampai jam 10. Itu diantaranya. Setelah itu kalian menunggu informasi yang disampaikan oleh sekolah untuk kegiatan KBM-nya. Itu aja sebagai sambutan dari Bapak, dan tadi sudah Bapak sampaikan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan masa orientasi sekolah Bapak buka dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga juga kamu termasuknya dapat mengikuti Matsama dengan baik dan dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang di MTes Negeri 4 Kuningan. Alhamdulillah, anak-anakku, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas kepercayaan orang tua juga kalian semua bisa melanjutkan di MTes Negeri 4 Kuningan ini. Mudah-mudahan kalian itu bisa menimba ilmu dengan sebanyak-banyaknya, dan dalam hal ini sebelum ke pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar yang secara online, kalian akan dikenalkan dulu dengan masa ta'aruf, masa matsama. Matsama itu perlu kalian tahu, masa ta'aruf siswa madrasah. Kalau dulu itu MOS. Yang akan dilaksanakan itu hari ini, Kamis, Jumat, dan Sabtu selama 3 hari di tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan kalian semua ini dalam melaksanakan matsama ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selamanya, amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak melangkahkan ke yang lain atau ke saya ditugaskan untuk menyampaikan beberapa nama guru ataupun jabatan di setiap tata usaha. Kebetulan saya selaku kepala tata usaha di MTes Negeri 4 Kuningan. Anak-anakku sekalian, sebelum saya melangkah, perkenalkan dahulu, nama saya Sunaidi MSI, nama lengkapnya Edi Sunaidi. Kalau boleh saya sampaikan, alamat saya di Desa Cigugur, dan riwayat pendidikan saya jatuh dari SD tahun 1979. Yang jelas mungkin kalian belum lahir. SMP-nya saya melanjutkan di SMP Negeri 2 Kuningan yang ada di lokasi Jalan Autista, itu tahun 1983. Terus saya melanjutkan lagi ke SLTA, dulu itu SEMEA, sekarang SMK. SEMEA lulus tahun 1986. Terus saya melanjutkan pendidikan pertama di D3 IAIN Bandung. Saya alhamdulillah lulus tahun 1989. Karena memang dituntut oleh pendidikan, maka saya melanjutkan untuk ke S1. Saya S1-nya tahun 2000. Saya mengikuti pendidikan atau mengikuti akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ihya Cigugur, yang sekarang Unisa. Itu di tahun 2000. Terus saya melanjutkan lagi ke S2. S2 saya di Sekolah Tinggi Administrasi Negara, lulus tahun 2007. Itulah riwayat pendidikan saya, dan mudah-mudahan kalian semua bisa melanjutkan, karena sekarang itu dituntut untuk pendidikan yang lebih tinggi, karena dengan mencari ilmu itu wajib hukumnya. Nah, itu riwayat pendidikan saya. Dan selanjutnya saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan struktur tentang di MTes Negeri 4 Kuningan. Nah, anak-anakku sekalian, di MTes Negeri 4 Kuningan ini ada satu kepala madrasah. Kepala madrasah itu dari Cirebon, periode tahun 2019 per 1 Februari, yang namanya itu Amaluddin. Mungkin kalian tadi udah tahu dari pembukaan, Pak Kepala itu aslinya orang Cirebon. Nah, itu kepala madrasah. Sedangkan saya di sini memegang jabatan itu selaku kepala urusan tata usaha periode tahun 2016, 1 November 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah masih saya eksis di MTes Negeri 4 Kuningan. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak akan menerangkan atau menjelaskan kepada kalian di struktur organisasi tata usaha. Di antaranya satu, penanggung jawab saya kepala urusan tata usaha, tadi udah jelaskan nama saya. Yang kedua, saya punya staf
itu diantaranya ada staf bendahara pengeluaran yang namanya Juju Juhati, itu alamatnya di Puri 3 Kuningan. Nah, selain dari bendahara, itu saya ada punya staf yang lain, diantaranya urusan kesiswaan atau operator kesiswaan, yaitu Mira Nurmayanti. Mungkin nanti ke depan kalian itu kalau ada kebutuhan apa-apa dan dengan kaitannya ada kesiswaan, itu silahkan kalian bisa menghubungi ke Ibu Mira Nurmayanti. Nanti juga mungkin sedikit banyak akan kenal dengan siapa Ibu Mira, itu yang mengendalikan masalah kesiswaan, baik itu mau keluar atau siswa masuk, siswa keluar, itu datanya ada di Ibu Mira. Itu nanti juga kalian akan tahu siapa di Ibu Mira. Dan yang kedua itu ada urusan kearsipan atau persuratan. Kearsipan atau persuratan dan mengolah ATK, yaitu Itang Juhender Sarjana Ekonomi. Ini mungkin kalian akan tahu kebutuhan kelasnya masing-masing, seperti butuh kertas, butuh spidol, dan butuh yang lain-lainnya. Kalian bisa menghubungi Pak Itang Juhender S. Sarjana Ekonomi. Jadi tolong kalian ingat-ingat kalau ada kebutuhan apa-apa di kelas, apalagi kalau kalian nanti ke depan ditunjuk sebagai struktur organisasi di kelas, apakah itu jadi KM atau sekretaris atau bendahara di kelas, nanti KM lah yang akan menugaskan teman kalian untuk meminta kebutuhan di kelasnya masing-masing. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, yaitu hubungannya oleh ke Pak Itang Juhender. Nah, itu yang memegang kearsipan dan persuratan, juga termasuk pengadaan ATK. ATK itu kan kebutuhan alat tulis kantor yang dibutuhkan oleh setiap kelas itu. Termasuk Pak Itang itu memegang kepegawaian, operator kepegawaian, itu kaitannya dengan para pegawai dan guru di sini yang ada di MTs Negeri 4 Kuningan. Nih, ada beberapa operator. Satu, operator keuangan, itu yang ngelola keuangan sekolah. Karena ada operator yang lain, itu operator sekolah itu namanya Pak Rudianto SPDI. Beliau ini memegang selain operator keuangan juga sebagai tenaga pengajar PAI di, nggak tahu nih nanti di kelas berapa, nanti juga ada jadwalnya, itu namanya Rudianto SPDI. Nah, beliau ini mengelola keuangan LPJ serupa, ini keuangan, masalah keuangan negara gitu. Nah, ada lagi yang namanya Yoga Wahyu Saputra. Ini sebagai tenaga operator, ahli dalam mengolah barang milik negara dan segala rupanya inventaris barang-barang yang ada di sekolah. Ini dipertanggungjawabkan oleh Pak Yoga Wahyu Saputra. Itu yang tanggung jawab pengadaan maupun penghapusan barang-barang milik negara. Di antaranya nih ada di kelas, semuanya ada kursi berapa, ada meja berapa, ada papan tulis berapa, itu yang mendatanya gitu. Nah, jadi itu Yoga Wahyu Saputra. Yang berikutnya ada yang namanya Pak Aris Risdandi Sarjana Ekonomi. Ini operator umum yang nanti ke depan itu akan mendata atau sebagai operator tenaga ahli maupun teknisi maupun operator dalam hal tentang pelaksanaan ujian madrasah. Memang dulu itu ada ujian madrasah, ada ujian nasional, tapi insya Allah ke depan ini kalian ini mulai tahun sekarang tidak ada ujian nasional. Tapi tetap kalian harus tetap belajar, meskipun sekarang belajar cara belajar secara online atau daring, tetap kalian harus semangat belajar untuk bisa lulus, untuk bisa terus naik kelas, bisa berprestasi, dan tetap teguh untuk melanjutkan bersikeras untuk belajar. Gitu. Nah, selain ini operator umum, ini ada lagi yang nanti yang caraka atau kebersihan atau penjaga sekolah. Penjaga sekolah itu ada dua, Bapak Uta Utari sama Ion Sab'an. Hanya kebetulan nih ada dua itu
Pak Utari sama Pak Eon. Saya mohon doanya dari kalian semua, dari anak-anakku sekalian, mohon doanya. Mudah-mudahan Bapak Eon Sapan ini, insya Allah di minggu-minggu sekarang ini akan diadakan operasi. Kami mohon kepada kalian semua, mohon doanya, mudah-mudahan disebabkan sembuh, diangkat segala penyakitnya, dan dilancarkan segala pengoperasian yang akan dilaksanakan di rumah sakit Walad. Amin ya robbal alamin. Nah, kalian juga nanti akan tahu pas masuk di kelas, pas masuk di depan sekolah itu ada 2 satpam, yaitu Pak Jaja sama Pak Iman Sukmana. Inilah yang menjaga keamanan dan mengawasi kalian, karena satpam itu akan mendata waktu upacara kalau memang udah tatap muka. Kalau sekarang mungkin secara daring, tapi tetap akan diawasi, tetap akan dipantau oleh 2 satpam itu. Nah, itu yang terakhir ada yang di bagian perpustakaan, yaitu namanya Irfan. Pak Irfan itu fungsinya mengelola atau bertanggung jawab di ruang perpustakaan. Nah, kalian nanti ke depan kalau ada tatap muka itu wajib harus mengenal di perpustakaan, karena ada kebutuhan buku dan lain-lainnya bisa menghubungi Pak Irfan. Itu yang fungsi dari perpustakaan, mengadakan untuk simpan pinjam. Nah, untuk kedepannya insya Allah mudah-mudahan di situasi COVID seperti ini cepat bisa hilang dan kalian semua bisa tatap muka. Nah, perlu kalian tahu semuanya bahwa di sini itu ada beberapa guru. Semuanya itu karyawan guru ada 60. Kalian harus tahu semua. Nanti mungkin ada perkenalan kalau di Mas Hama, tapi hanya sebagian. Tapi yang jelas insya Allah mudah-mudahan di tahun sekarang juga COVID bisa hilang, kalian bisa ketemu dengan guru maupun para wakil kepala madrasah. Juga yang dari staf tata usaha, karena siswa di sini banyak, hampir 850. Jadi kami dari tata usaha maupun dari guru tidak mengenal kalian semua. Makanya ada anjuran wajib dari pihak sekolah ada identitas di baju, namanya siapa kan gitu. Terus di sini ada tempelan di pinggir, ada identitas sekolah. Insya Allah kalau guru itu kalau bisa melihat, manggil siapapun bisa melihat dari nama yang ada tertera di dalam baju atau seragam. Dan Bapak harapkan kepada kalian taati peraturan tata tertib yang ada di sekolah, disiplin waktu belajar. Apalagi sekarang daring, tolonglah lebih giat, meskipun tidak langsung tatap muka dengan guru, tetap kalian harus semangat belajar. Insya Allah kita semua berdoa mudah-mudahan situasi COVID di tahun sekarang bisa hilang, kita bisa bertemu di sekolah, bisa tatap muka langsung dengan kami, dengan pelaksana tata usaha, dengan para guru, juga dari para sekolah. Perlu kalian tahu semua bahwa kegiatan di sekolah ini, di madrasah ini, kalian beruntung bisa masuk di MTS, bisa diterima di sini. Kenapa? Di sini di MTS ini ada ada nilai plusnya dibanding dengan SMP. Kalau SMP, contoh kalau pelajaran agama itu kan cuma berapa jam. Tapi kalau di MTS bisa beberapa agama itu hampir 80%, 90%. Jadi kalian tolong Bapak amankan, kami amankan kepada kalian semua, jaga diri dan keluarga, motivasi untuk belajar, lebih semangat dan bersungguh-sungguh untuk mencari ilmu, khususnya yang keagamaan. Kalian harus taat dan tunduk pada aturan yang ada di MTS Negeri 4 ini.
Seperti kalau pagi ada pelaksanaan sholat duha dan tadarus itu jam 7 kurang seperempat. Nanti insya Allah ke depan juga mungkin oleh guru-guru yang lain sesuai dengan tugasnya akan dijelaskan. Hanya Bapak informasikan, tolong disiplin, ikuti peraturan yang ada di sekolah, jaga kesehatan, jaga jangan sampai istilahnya terbawa arus oleh yang negatif. Contoh kan kalau sekarang ada tawuran, ada apa-apa ya, tolong kalian semua kita sungguh-sungguh untuk belajar di MTS, kita munculkan, kita buktikan bahwa untuk lebih giat belajar, khususnya dari keagamaan, akidah lebih kuat, lebih tingkatkan, masalah ibadah, kita harus jadi suri tauladan di keluarga. Contoh kalau kita udah di sekolah di madrasah ini, terus waktunya sholat kita sholat, tetap jangan sampai hanya sebatas di sekolah. Di rumah pun contohkan ke orang tua, ke keluarga, ke lingkungan bahwa kita sekolah di MTS lebih unggul, lebih bermakna untuk ke depan, untuk masa depan, karena di MTS ini bisa mencari ilmu baik dunia maupun akhirat. Bapak pesankan, kami akan siap melayani kalian semua dengan tadi yang dipaparkan oleh Bapak sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Juga kalian harus semangat belajar. Meskipun sekarang hanya sementara untuk daring secara online, tapi lebih semangat. Juga tolong sampaikan ke orang tua untuk bisa lebih mengawasi, lebih mengontrol dalam hal situasi COVID, untuk belajar lebih sungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang Bapak pesankan. Bapak harapkan tolong ikuti macama ini dan ambil hikmahnya, ambil ilmunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk ke depan lebih giat belajar, lebih semangat meskipun dalam COVID. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.